Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan kita dari Area Agency. Kita ingin mempresentasikan tentang agensi kita. Perkenalkan nama saya Raffi Ramadan Zikri. Saya di sini sebagai CEO. Perkenalkan, nama saya Marian Jamega. Di sini saya sebagai COO. Perkenalkan, nama saya Ira Safitri. Di sini saya sebagai CMO. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hasanuddin. Di sini saya sebagai CFO. Oke, jadi kita ingin menjelaskan tentang agensi kita, manajemen kita. Mungkin buat moderator Angel boleh ganti next selanjutnya. Nah, profil bisnis kita agensi adalah platform penghubung profesional antara model dan juga dengan desainer ataupun brand. Nah, value-nya ada akses cepat cari model, berkualitas tinggi, proses casting sampai booking digital yang gratis, jaminan kalau modelnya bakal kerja disiplin tanpa drama telat. Lalu, model, agensi ini buka peluang karir yang stabil di panggung runway, majalah, atau katalog, sekalian melindungi hak mereka lewat kontrak hukum yang jelas dan aman. Oke, boleh selanjutnya. Oke, profil bisnis kita satu dari segmentasi demografi, klien buat pelaku bisnis di industri kreatif, spesifiknya pemilik brand fashion, desainer, dan tim kreatif dari majalah mode. Lalu juga ada model anak-anak muda di usia produktif yang tertarik sebagai model, baik yang sudah profesional maupun talenta baru. Lalu juga ada target market kita. Target market kita itu dibagi jadi dua sisi klien, para desainer, dan pemilik brand. Pemilik brand yang butuh katalog dan majalah fashion editorial. Nah, sisi model, para model profesional maupun model-model baru yang berbakat buat proyek runway, majalah, dan juga katalog. Lalu ada segmentasi geografisnya, fokus di kota-kota besar yang jadi pusat industri fashion seperti seperti Jabodetabek dan sekitarnya. Karena di wilayah ekosistem studio foto, butik, desainer, dan operasional brand fashion paling banyak berputar di daerah yang kotanya udah agak maju. Lalu juga ada segmentasi psikologis dari klien pebisnis fashion yang mengutamakan estetika visual, em, profesionalisme, serta efisiensi waktu. Lalu ada talenta, model berambisi tinggi yang membutuhkan kepastian kontrak dan dukungan manajemen administrasi yang terpercaya. Oke, boleh next selanjutnya, Angel. Oke, lalu ada problem dan solution problem kita, di mana katalog terkurasi dari dan filter presisi. Nah, pencarian berbasis data akurat seperti tinggi badan, lalu juga bentuk badan dan cara mereka runway, ataupun mulai dari hijab ataupun non hijab. Lalu ada transparansi harga dan sistem kunci jadwal. Jadi buat nanti biasanya untuk menguji jadwal model atau dari desainer ataupun brand itu biasanya agak susah untuk menemukannya. Lalu ada jaminan SPK digital, sistem kontrak digital otomatis yang sah secara hukum untuk mengunci komitmen model dan mengeliminasi risiko pembatalan sepihak. Jadi kita juga udah akan ada surat SPK-nya. Jadi bisa dibilang nggak mungkin bisa tiba-tiba kita nolak ataupun kita tiba-tiba cancel. Lalu juga ada solution. Solution itu target market dibagi jadi dua sisi klien, para desainer dan juga pemilik brand yang butuh katalog dan majalah fashion editorial seperti sisi model, para model profesional maupun model-model yang berbakat buat proyek runway, majalah dan katalog karena agak berbeda untuk runway dan juga membuat katalog. Lalu ada solution, fokus di kota-kota besar yang jadi pusat industri fashion, karena di wilayah ekosistem studio, foto, butik, desainer, dan personal brand fashion paling banyak berputar. Lalu ada problem, bisnis fashion yang mengutamakan estetika visual, profesionalisme, serta efisiensi waktu. Lalu juga ada talenta, model berambisi tinggi yang membutuhkan kepastian kontrak dan dukungan manajemen. Oke, boleh selanjutnya, Angel. Oke, nanti ada hasil interview, kita klik di sini, nanti ada sisi brand, B2B client, seperti ada, kita contoh aja namanya dari Harry Allen ya. Harry Allen ini high fashion internasional, lalu juga akar masalah utama yang terkata adalah itu akurasi data fisik 1% demi menjaga siluet kaku busana luxury. Karena biasanya seperti Harry Allen ini butuh model yang memang udah tubuhnya itu udah seperti tinggi, karat seperti tinggi, dan biasanya dia memang main di tinggi dan juga bentuk badan. Karena biasanya dia bikin baju-baju seperti haute couture yang dimana dia buat hanya satu untuk satu orang. Lalu juga kita ada, misalkan kalau kita ambil dari sisi model, ada namanya Katrina Tessa. Nah, lalu kita ambil dari sisi model, sorry, aku pulang. Ada namanya Katrina Tessa. Dia lulusan sekolah model Kimi Jayanti. Akses tertutup, birokrasi brand besar, info casting tersebar, acak dan di medsos yang dimana bisa dibilang Katrina Tessa ini bisa dibilang model yang siap untuk runway, untuk katalog dan segalanya. Karena dia udah juga dia apa namanya? Dia udah ikut sekolah model dari Kimi Jayanti. Lalu juga ada Causa. Causa di mana komersial model dan MUA. Nah, biasanya penundaan pembayaran, lalu akar masalah utama yang terpeta dari Causa ini adalah penundaan pembayaran honor, butuh proteksi dana seperti payment protection. Oke, boleh selanjutnya, Angel? Problem validation, problem industri via riset email dan responden. Nah, dari sisi brand dan desainer seperti Ozaware, masalah seperti dari Ozaware,
Masalah finansial dan operasional pembatalan mendadak model lepas membuat biaya sewa studio hangus, menghambat jadwal foto dan memicu penumpukan stok di gudang. Dan juga biasanya ada tambahan-tambahan lain seperti kayak ada biasanya kalau brand udah booking seperti MA-nya jadi juga terbatal jadi hangus juga. Lalu ada sisi mitra dan model seperti Papo, bagian administrasi dan konflik jadwal, mengurus negosiasi dan kontrak hukum dan penagihan mandiri, menurunkan vibe kreatif serta rentan memicu tabrakan jadwal bentrok. Oke, mungkin slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya lanjutkan. Di sini ada insight user dan juga mitra. Kita ambil datanya dari hasil melalui interview by email ke model dan juga desainer secara langsung. Dari riset ini kita ngelihat ada dua sudut pandang, yaitu dari sisi brand dan juga dari sisi mitra, yaitu model. Dari sisi brand atau desainer ini kita melakukan wawancara dengan brand Ozaware. Masalah utama yang mereka hadapi itu adalah kerugian finansial dan operasional akibat tindakan model lepas yang tidak komitmen. Berikut ada kutipannya juga. Di sini, solusi untuk Ozaware itu adalah fitur filter spesifikasi fisik. Oza mengeluhkan susahnya mencocokkan karakter model lewat medsos karena bagi dia itu makan waktu lama. Maka kita sebagai staff Andra ini membuat fitur filter katalog untuk memecahkan permasalahan Ozaware ini. Lalu untuk solusi Catherine Tessa ini, Catherine mengeluhkan portofolio model yang menumpuk tidak jelas di HRD brand, serta drama nego overtime di ruang make up. Kami menyediakan lewat halaman talent portofolio seperti yang ada di foto tersebut. Lalu solusi untuk Koza mengeluhkan resiko cash flow brand yang terganggu kalau tiba-tiba tercancel. Ini kita menambahkan fitur SPK digital di website Andra, kontrak hukum elektronik. Ini otomatis mengunci jadwal mereka. Lalu boleh di slide selanjutnya. Lalu di slide selanjutnya ini ada bukti feedbacknya, feedback interview. Setelah prototype website kami sudah berhasil, sudah berjalan, kami mengirimkan kembali tautan web tersebut kepada responden untuk meminta feedback jujur mereka. Seperti yang bisa dilihat pada feedbacknya, hasil uji coba platform ini menunjukkan respon yang sangat positif. Feedback dari Koza ini, dia menyatakan kalau web Andra ini sangat membantu menjadi pintu masuk resmi buat model komersial seperti dia, agar bisa dapat proyek dengan skala yang besar. Dia sangat suka dengan sistem administrasi, draft invoice, dan juga tanda tangan SPK digital langsung di platform karena meringankan beban mereka, jadi nggak perlu lagi pusing mikirin ngurus admin legal dan lain-lainnya. Lalu feedback dari Catherine sendiri, ini Catherine mengaku suka banget sama konsep website Andra. Baginya fitur portofolio ini buat model langsung dapat akses ke desainer utama tanpa harus mengirim berkas portofolio satu-satu manual ke brand. Lalu bukti validasi email dari Ozaware dan juga Papo di sebelah ini ada juga. Lalu boleh lanjut di slide berikutnya. Di sini ada BMC-nya. Yang pertama ini ada customer segment. Siapa sih targetnya kita dan juga kenapa? Yang pertama dari sisi klien, desainer fashion, brand fashion, katalog, majalah. Kenapa? Karena mereka adalah pihak yang punya budget dan selalu butuh supply visual secara berkala untuk jualan mereka. Lalu di sisi bakat, kita ada model profesional dan juga model baru yang mempunyai bakat. Kenapa? Karena model baru ini butuh jembatan karir, sedangkan model profesional butuh wadah untuk melindungi hak kerja mereka. Andra mempertemukan keduanya dalam sistem two-side marketplace. Lalu value proposition, apa nilai jual kita, gimana mewujudkannya, ini kita dengan cara untuk brandnya sendiri kita akses cepat ke model berkualitas tinggi, jaminan profesional, serta proses casting dan booking yang efisien. Lalu, untuk modelnya sendiri, ini peluang kerja yang luas, seperti runway, majalah, katalog, dan juga sebagainya, serta perlindungan kontrak hukum. Lalu di bagian channelnya sendiri, gimana sih kita cara menjangkau mereka? Dengan cara website portofolio agensi Andra sebagai pusat transaksinya, lalu didukung juga media sosial Instagram kita untuk memperlihatkan bakat-bakat model kami. Lalu di customer relationship, kami menyediakan layanan booker personal. Kenapa? Karena agar brand tidak pusing koordinasi dengan banyak staff, cukup lewat satu pintu saja lewat website, semua urusan langsung beres. Lalu key activities-nya ini uh, aktivitas harian kami adalah scouting dan juga casting model baru untuk
regenerasi bakat, manajemen portofolio model agar katalog web selalu up to date, melakukan pemasaran intensif ke desainer atau brand, mengurus kontrak dan juga booking, sampai manajemen jadwal dan koordinasi. Lalu ada key resource-nya. Ini kekuatan utama kami ada pada database model terkurasi, website portofolio, dan juga sistem booking yang stabil. Tim booker, tim Android kami, dan admin yang cepat, jaringan reputasi di industri, serta draft kontrak hukum yang matang tanpa aset dan legal. Lalu ada key partners-nya. Kami bekerja sama dengan desainer fashion, brand lokal, atau internasional, majalah fashion, fotografer, stylist profesional, dan juga lainnya. Gimana kita ngehubunginnya? Gimana kerjasamanya? Ini sifatnya simbiotis, mutualisme. Contohnya dengan menggandeng studio foto mitra, kami bisa dapat harga sewa slot studio yang lebih murah. Jadi saling menguntungkan. Lalu ada cost struktur. Fixed cost-nya ini meliputi beban sewa kantor, penyusutan nilai elektronik studio, furniture kantor, dan juga digital, dan juga kelengkapan kantor. Lalu di variabel cost-nya sendiri ini dialokasikan untuk marketing dan juga iklan digital untuk brand awareness, lalu pemeliharaan website, perawatan studio, dan juga transportasi operasional tim di lapangan. Lalu ada revenue stream, ini membangun secara logis melalui dua jalur transparan di dalam website booking. Ada potongan 20% dari harga red card per model, dan ada 3 grade, yaitu A, B, C. Sesuai grade-nya ini harganya beda-beda. Lalu ada manajemen service, itu 10% setiap kali transaksi, setiap kali brand transaksi, itu akan dikenakan service fee 10%. Tambahan biaya transaksi yang dibayarkan oleh klien, brand atas fasilitas. Oke, mungkin itu aja dari saya. Untuk bukti-bukti lebih lengkapnya terkait feedback dan juga bukti interviewnya itu sudah ada lengkap di Google Drive. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Andra Prototype atau website e-commerce yang kita bangun. Jadi di sini dengan nama Agensi Talent Management. Langsung saja kita ke websitenya. Di sini saya akan masukkan email saya terlebih dahulu. Jika kalian belum punya email, boleh langsung saja ke sign up sebelah sini. Seperti itu. Langsung saja kita masukkan. Masukkan passwordnya. Jika sudah, dia akan sebentar ya. Coba kita daftarkan terlebih dahulu. Oke, langsung kita login lagi. Welcome to Era Agency. Jadi untuk tampilannya seperti Explore our ini. exclusive talents and discover your next Ini untuk homepage-nya. Kita ada track record-nya. Di sini ada 10 brand partner, project complete, 20 model talent. Di sini kita juga ada di JFW, IFW, Spot Indonesia, JFFF, NYF, FW. Nah, di sini adalah filosofi dari kita. Ada visi dan misinya, seperti itu. Di sini juga ada talent dari beberapa model, seperti Aisyah Putri, Melin Chen, Daniel Reyes, sama Emma Lindquist. Ada Yuki Tanaka, seperti itu. Nah, di sini adalah grade lebih lengkapnya lagi. Untuk grade B, grade A, grade Nah, ini untuk talent portofolionya ada Daniel Reyes, Emma Linswitz, Yuki Tanaka, dan masih banyak lagi. Dan di sebelah sini ada talent-talentnya, ada Bella Carvey, dia di grade B, Natasha Voronova, dia grade A, dan Sofia Masetti, dia di grade C. Jadi setiap grade itu dia memiliki perbedaan harga per jamnya, seperti itu. Untuk grade A-nya dia yang termahal, dan untuk grade C-nya dia yang paling murah, seperti itu. Di sini ada pemimpinnya, Raffi Ramadan Jikri sebagai CEO, Ira Safety CMO, Angela Mega CEO, dan Sofyan Hasanuddin sebagai CFO, seperti itu. Gimana sih cara belinya? Untuk cara belinya, kalian tinggal pilih aja ingin model seperti apa. Misalkan saya ingin membeli model grade A. Langsung saja kita cek video profilnya. Jika cocok, langsung saja kita cek untuk tinggi badannya 179, BB-nya 54. Untuk size-nya dia ada di size S ya. Oke, langsung saja kita add to lookbook. Kita juga bisa download Concard-nya ya, teman-teman. Seperti itu. Terus kita juga bisa cek kalender, apakah modelnya memiliki ketersediaan waktu, seperti itu. Nanti untuk lookbooknya, maka bisa langsung masuk ke keranjang, seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan payment.
tinggal tulis nama brand kita, website kita, terus bisa langsung aja select kategorinya, ingin lakukan pemesanan model untuk kategori apa nih, runway, editorial, komersial, katalog, atau event gitu. Oke, lanjut. Nanti ada tanggalnya juga, misalkan mau tanggal 31 bulan 4 2027. Jakarta. Ya, langsung aja tulis untuk project durasinya, misalkan 8 jam, detail kerjasamanya, input mode social media. Selanjutnya ini adalah surat perintah kerja untuk kerjasama antar agensi dan model dan brand. Di sini kalian bisa tanda tangan. Confirm signature, langsung saja next. Nah, di sini kita bisa melakukan pembayaran dengan banyak metode seperti QRIS, BCA Transfer, BRI Transfer, dan masih banyak lagi seperti itu. Dan langsung saja kita confirm booking. Oke, booking confirm, nanti kita akan dihubungi melalui email ataupun WhatsApp seperti itu. Nah, jika kalian adalah model, maka bisa join as a talent ya sebelah sini. Tinggal input nama, nomor, kota, Instagram, dan WhatsApp. Nanti akan kita teruskan ke arah di formnya untuk application, seperti harus foto side profile, foto full body, side profile, dan masih banyak lagi untuk memenuhi foto gridnya gitu. Oke, ini adalah untuk websitenya. Selanjutnya saya akan ke kita, juga tersedia Our Leadership. Jadi di sini ada fitur tersembunyi ya semuanya. Di sini soalnya kita memiliki financial dashboard di mana hanya untuk staff access only seperti itu. Di sini saya ingin logout sebagai Sofyan. Oke, kita ke demo account Sofyan. Masuk saja. Welcome to Anra Agency. Nah, Explore our exclusive talents. di sini bisa terlihat ada transaksi detailnya terjadi pending ya semuanya. Nah, cara mengatasinya adalah kita pencet confirm and pay model. Jadi di sini fungsinya adalah kita untuk membayar modelnya tersebut seperti itu. Nah, jika sudah selesai maka dia akan ada notifikasi selesai seperti itu. Dan untuk jika selesai maka akan terlihat warna hijau atau tulisan selesai. Dan untuk paymentnya maka akan langsung diteruskan kepada talent atau modelnya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada workflow-nya. Raffi, mute dulu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan workflow-nya. Di sini yang pertama ada operational workflow, di mana yang pertama ada akses dan onboarding, kedua ada eksplorasi katalog, yang ketiga ada filter presisi. Nah, untuk bagian keduanya ada operational workflow, yang keempat ada cek ketersediaan, kelima ada masuk logbook, dan yang keenam ada pengisian data proyek. Nah, yang ketiga di sini ada operational workflow-nya. Yang ketujuh ada legalitas digital. Ke-8 rincian invoice. Ke-9 ada transaksi dan konfirmasi. Dan yang keempat di sini untuk urutan ke-10 ada registrasi awal. Ke-11 validasi data fisik. Nomor 12 ada unggah Polaroid. Ke-13 ada kirim pendaftaran. Ke-14 ada terima notifikasi job. Dan ke-15 ada konfirmasi kerja. Nah, yang di sini untuk 16-nya ada screening dashboard, 17-nya ada kurasi dan verifikasi, 18-nya ada penerbitan call sheet, dan terakhir yang ke-19 ada pencairan dana dan ulasan gitu. Lanjut, di sini adalah analisa kompetitornya. Di sini ada banyak platform ya. Di sini yang pertama ada model agensi, dia platformnya langsung, target penggunanya adalah brand, model, dan talent. Fitur utamanya adalah manajemen talent, photoshoot, campaign. Kelebihannya adalah pendekatan personal yang berkualitas dan konten terjaga. Kekurangannya adalah perlu waktu bangun portofolio dan percaya. Di sini saya juga akan mengambil dari platform TikTok, yaitu konten kreator model. Di sini platformnya tidak langsung, tapi target penggunanya adalah brand, kreator, dan model. Fitur utama dari mereka yang sedang viral saat ini adalah video konten, live, dan affiliate. Untuk kelebihannya adalah sekarang TikTok adalah memiliki exposure yang sangat tinggi, mudah, dan viral. Untuk kekurangannya yaitu fokus pada hiburan, kurang profesional untuk modeling, photoshoot, maupun kegiatan modeling lainnya seperti itu.
Nah, di sini saya akan mengambil hanya contoh 2 aja ya. Oke, lanjut. Di sini ada channel pemasaran. Seperti kita melakukan pemasaran melalui Instagram Reels, TikTok, serta kehadiran fisik dan peluasan jaringan atau networking seperti itu. Di sini kita melakukan penawaran paket bundling kepada klien bagi desainer maupun UMKM, fashion, model, dan lainnya. Di sini kita juga membuka pendaftaran bagi model yang ingin eh, lakukan pendaftaran kepada kita. Di sini kita membuat peraturan yaitu dengan melakukan pendaftaran tanpa biaya di awal. Jadi di sini kita melakukan perlindungan pembayaran penuh kepada model tersebut. Nah, untuk yang terakhir di sini ada target awalnya. Kita mengakuisisi 20 model dengan kriteria tinggi badan spesifik. Kayak misalkan minimal 170 untuk busana tertentu atau misalkan minimal tertentunya ada grade A, grade B, dan grade C seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sofian. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk total kebutuhan model. Untuk total kebutuhan model itu kita di 27.635.000 rupiah. Ini sistem pendanaannya itu kita tuh mandiri atau disebutnya itu bootstrap ya. Didanai secara gotong royong oleh para, mohon maaf, didanai oleh gotong royong oleh para pendiri agensi, co-founder, CO, CFO, dan CMO. Dan untuk ini adalah biayanya, yaitu biaya operasional dan legalitas. Jumlah anggaran kita di 3.005.000 rupiah. Lalu di investasi aset tetap studio, kita di 12.630.000 rupiah. Di sewa tempat operasional studio, kita di 12 juta pas. Lalu untuk total CPEX-nya ini di 27.635.000 rupiah. Nah, ini untuk eh, pengeluaran ya atau operasional kita. Kita pertama di biaya studio seperti listrik, wifi, dan air. Itu untuk 1 tahunnya itu di 12 juta dan 2 tahunnya di 12 juta juga. Nah, ini untuk pemasaran dan branding sosial media. Kita tahun pertama dan tahun kedua sama di 3.600.000. Di pemeliharaan alat studio cukup berbeda. Di 2 juta, tahun pertama di 2 juta, tahun keduanya di 1.500.000. Lalu untuk keperluan habis pakai dan operasional lain, tahun pertamanya di 3.337.500.000 rupiah, tahun keduanya di 3.682.500.000 rupiah. Untuk total OPEX-nya dasar rata-rata itu 1,7 per bulan seperti itu. Dan untuk tahunnya itu 1 tahunnya di 20.937.500.000 rupiah dan tahun keduanya di 20.782.000 rupiah. Fokus kita tuh utamakan untuk alokasikan seperti itu. Baik, ini untuk selanjutnya pendapatan bersih agensi. Pendapatan bersih agensi ini dia akumulasikan dari monetisasi 20% ya komisi talent dan komisi tambahan juga seperti komisi biaya agency juga yang dibebankan pada brand. Yang tahun pertama kita capai di 249 jam. Itu totalnya di 47.197.500.000 rupiah. Target 1 tahunnya itu menyalurkan total 240 jam. Produktif talentnya rata-rata komisi bersih bulanannya itu sekitar 3.933.125.000 rupiah. Untuk target tahun keduanya, proyeksi pertumbuhan transaksi naik sebesar 57%. Jadi totalnya itu lebih besar, atau beda di tahun satu, ini tahun kedua di 378. Untuk menyalurkannya itu di 5.838.750 rupiah per bulan. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kategori kelayakan dan analisis BEP, laba untungnya. Baik, ini untuk sejak tahun pertama operasional kami atau agency ini berdiri, tanpa penarikan gaji manajemen besar di tahap awal. Jadi tanpa kita menarikan gaji manajemen itu besar itu di tahap awal, agency itu langsung menghasilkan arus kas yang positif dan aman. Lalu pendapatan bulanan dasar rata-rata pendapatan bersih agensi itu sekitar di 4.885.938.000 rupiah itu per bulan.
perhitungan titik impas atau BEP ini. Lalu operasional dasarnya atau OPEX bulanan itu tertutup penuh hanya dengan target minimnya itu di 10 jam. Untuk transaksi modelnya itu kita per bulan. Boleh selanjutnya. Baik, ini seperti yang tadi dijelaskan yaitu testimoni dan listing. Kita di testimoni ini ada beberapa hal ya. Pertama ini kita akan melihat dulu dari sisi di brand atau desainer. Nah, dari sisi brand designer di testimoni kita ada dari Ozaware. Ozaware ini bilang kalau untuk nyari model itu sesuai budget itu gampang banget karena ada katalog grade A dan sampai grade C. Waktu sampai 80%, SPK-nya juga jelas, jadi bebas tanpa drama model hit and run. Jadi memang sesuai dari Kak Oza sendiri, dia itu bilang untuk cari model model sesuai budget grade A dan grade C di Andrea Agency ini mudah seperti itu. Lalu untuk dari Hari Halim, beliau komen yaitu akurasinya data fisiknya ini di sini 100% jujur. Fitur kalender available di webnya benar-benar ngebantu Hari Halim ini untuk ngecek secara detail dan tanggal real time-nya. Seperti itu. Nah, ini untuk Aris, yaitu brand designer juga, Web Antra memang motor jalur biokrasi, yang tidak bikin pusing dan tinggal klik datanya jelas dan jaminan SPK-nya juga aman. Seperti itu. Ini untuk dari talent modelnya, dulu Catherine itu susah untuk tembus brand besar, karena birokrasi mereka itu tertutup. Sekarang kumpul di satu web benar-benar membuat birokrasinya itu berkembang. Seperti itu. Nah, itu untuk Kauza. Untuk dia tuh payment protection-nya, finansialnya itu langsung diproses di web. Dan nomor rekening tersimpan aman. Jadi nggak usah bolak-balik ke nomor rekening lagi. Jadi tenang buat kerja. Lalu yang terakhir, Papo, ini dia komen untuk nggak perlu pusing ngerangkap jadi manajer buat ngurus invoice atau kontrak lagi, karena fitur kalender di web otomatis nyatat jadwal kita biar nggak resiko di jam kerja bentrok. Ini untuk model kita ada Papo, Catherine, dan Kauza. Untuk brand desainernya ada Ozawet, Aris, dan Hari Halim. Pada selanjutnya. Baik, selanjutnya kita ada di value early interaction. Untuk value interaction kita ada di bagi model atau proteksi karir, sistem penjadwalan teratur, dan fitur payment protection dari Antra divalidasi oleh Papo Khalil ya sebagai solusi krusial untuk menyelamatkan karir dan independen dari stres administrasi, bukan untuk penagihan honor yang disungkan. Oke, ini untuk value atau tingkat kebutuhan pasar dari bagi brandnya, efisiensinya itu di 80%. Jadi fitur filter spesifik tingkat tinggi 170 cm, skin tone, dan jaminan kontak SPK tertulis dari Andra divalidasi oleh Elzabri juga, mampu memotong waktu kerja tim hingga 80% sekaligus mengeliminasi drama model hit and run. Oleh selanjutnya. Baik, ini saya akan menjelaskan dari UVP atau Unique Value Proposition. Jadi value atau unique value kita. Yang pertama itu ada UVP dari brand atau desainer. Aksesnya itu terkurasi, tidak perlu seleksi manual juga. Aksesnya langsung ke katalog model yang seperti dijelaskan oleh Kak Angel. Modelnya itu terverifikasi standar. Untuk jaminan profesionalisme, keamanan kerjanya itu kita seperti yang tadi ada SPK juga dan ada tanda tangan kontrak. Dan model yang disiplin, model itu sudah pasti disiplin dan tepat waktu. Efisiensi yang maksimal, proses casting hingga booking itu praktis, jadi tidak mengulur waktu lebih lama seperti itu dan memangkas waktu operasional secara drastis. Ini untuk UVP mitra atau modelnya sendiri. Baik, ini pertama ini untuk akses proyek eksklusif, koneksinya itu tuh langsung dari berbagai job, dari desainer dan brand ternama. Untuk keamanan finansialnya, jaminan pembayaran tepat waktu dan perlindungan kontak yang transparan, fokus pada performa, bebas dari beban administratif juga, dan negosiasi seluruh urusan operasional dikelola secara profesional. Baik, boleh selanjutnya. Baik, selanjutnya ini adalah campaign kita seperti yang terlihat ya.
Ini adalah campaign-campaign kita dan ada di Google Drive video juga yang nanti Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu. Video konten ini adalah teaser ya. Teaser ini itu bertujuan untuk membangun citra premium Andra Agency. Seperti itu. Karena di sini dengan menampilkan kita behind the scene dan transisi profesional juga, model di kamera visual ini itu menegaskan pilar utama layanan agensi kami. Itu paling pertama itu fashion. Fashion, komersial, dan lifestyle, serta menyampaikan pesan connecting brand with exceptional talent sebagai solusi efisiensi bagi industri. Jadi secara strategis, kampanye kita ini dirancang untuk membangun brand awareness awal menjelang peluncuran platform. Konten estetik ini juga berfungsi menarik atau minat desainer atau pemilik brand, sekaligus memikat model-model independen juga yang mandiri, model-model baru ya, yang baru berkecimpung ke dunia agency atau permodelan, untuk bergabung ke dalam ekosistem Antra Agency atau join seperti itu. Boleh selanjutnya? Baik, selanjutnya ini ada next step ya. Kita ada next step rencana pengembangan di fase pertama di bulan 1 ke 3 itu biasanya kami ini peresmian Badan Hukum CV, kurasi, angkatan pertama model exclusive listing. Fase kedua dan sampai 4 sampai 6 bulan itu kita membuka pendaftaran perdana kelas pengayaan bakat Andra Class. Jadi selain Andra Agency, Andra di sini juga ada modeling school-nya juga bernamakan Andra Class. Tujuan ini untuk memperluas kas pendapatan sekunder perusahaan. Lalu fase ketiga di bulan 7 sampai 12, kita ini mengintegrasi sistem penjadwalan berbasis kecerdasan buatan AI atau berskala penuh juga pada platform, meningkatkan anggaran promosi berbayar dan memperluas jangkauan ke brand berskala internasional. Baik, selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari tim agency untuk memperkenalkan agensi kita tentang agensi model dan juga katalog. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.